Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam anugerah dan pengasihan Allah bagi kehidupan kita, setiap orang yang percaya dan bersandar penuh kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Mayor Nyonya Adolina Pohan. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali untuk sahabat-sahabat setia pendengar Radio Cakrawala. Pagi hari ini kembali kita akan mendengarkan perenungan Oasis Fajar. Tetapi sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami akan mendengarkan firman-Mu melalui perenungan Oasis Fajar pada pagi hari ini. Kuduskan kami Tuhan, beri konsentrasi yang baik, ketenangan, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan maksudkan melalui firman-Mu dan juga perenungannya pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus, amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini dari 2 Timotius 2 ayat 3 hingga ayat yang keempat. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Judul renungan pada pagi hari ini menjadi prajurit yang sejati. Para sahabat setia pendengar Radio Cakrawala dimanapun berada, ketika The Christian Mission yang didirikan oleh William Booth pada tahun 1878 telah berusia 13 tahun. William Booth merasa bahwa Tuhan memberkati segala pekerjaannya melalui misi ini yang terus berkembang ke seluruh dunia. William Booth merasa bahwa nama The Christian Mission harus diperbaharui. Bersama Bramwell anaknya dan seorang stafnya yang bernama Railton, mereka memikirkan nama yang tepat. Dalam perenungan itulah muncul nama The Salvation Army
yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Bala Tentara Keselamatan. Dalam perkembangan selanjutnya setelah perubahan nama tersebut, maka banyak hal yang juga diperbaharui. Misalnya, para pengikut Bala Keselamatan biasanya disebut prajurit. Lalu kita bertanya, apakah ini sesuatu yang alkitabiah? Jika kita membaca dalam seluruh Alkitab, kita akan menemukan perwira-perwira yang dipakai Tuhan. Musa misalnya, semenjak kecil, waktu ia di Mesir, telah dilatih dalam disiplin keprajuritan. Yosua, yang adalah seorang tentara, Gideon, yang juga seorang panglima perang, Saul, Daud, dan nama lain, adalah prajurit yang tangguh. Dalam Perjanjian Baru sangat menarik bahwa Rasul Paulus memakai analogi prajurit yang diidentikan dengan kehidupan seorang Kristen. Seorang Kristen seharusnya adalah seorang prajurit Kristus. Dan kita pasti berpikir, sifat-sifat penting apakah yang dimiliki seorang Kristen yang disebut prajurit Kristus? Sedikitnya ada 3 hal penting yang diajarkan oleh pembacaan kita tadi mengenai seorang prajurit yang sejati, yaitu yang pertama, semangat untuk terus berlatih. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Yesus Kristus. Para sahabat setia pendengar Radio Cakrawala, seorang prajurit yang baik adalah seorang yang terus-menerus berlatih sehingga ia semakin hari semakin mahir mengenali musuh, mempergunakan senjata, dan mengatur strategi perang. Bahkan seorang yang akan menerima gelar prajurit haruslah seorang yang telah mengikuti masa latihan tertentu, sehingga ia yang tadinya seorang yang menjadi rekrut telah menjadi seorang prajurit. Akhirnya setelah dilatih ia menjadi prajurit, tetapi latihan itu akan terus-menerus terjadi sepanjang ia menjadi prajurit. Dalam bagian lain surat Rasul Paulus untuk Timotius, ia memberikan nasihat yang penting. Seorang prajurit Yesus adalah seorang yang dilatih dalam soal-soal ibadah. Latihan fisik adalah latihan yang terbatas, karena pada akhirnya manusia akan menjadi tua, tidak berdaya, dan mati. Namun latihan beribadah adalah latihan yang semakin hari membuat kita semakin sensitif dalam menghadapi kenyataan yang terlihat maupun yang tidak terlihat yang terjadi di sekitar kita. Kehidupan kekristenan sebagai layaknya seorang prajurit, maka ia pun haruslah seorang yang dilatih. Dilatih bukan hanya dalam hal-hal fisik, tetapi dalam hal-hal rohani juga. Perhatikanlah bahwa dalam ayat yang disampaikan mengenai latihan beribadah itu, Paulus menunjuk kepada saat sekarang dan saat yang akan datang. Seorang prajurit haruslah memperhatikan bentuk latihan penting agar tidak kalah dalam berjuang, yaitu berdoa, membaca firman Tuhan, bersaat teduh, bersekutu, dan bersaksi. Yang kedua, mempunyai disiplin yang tinggi. Dalam pusat-pusat pendidikan ketentaraan, para calon tentara dilatih untuk tidak tidur nyenyak. Dapat bangun kapan saja, makan apa saja, bekerja apa saja, dan bahkan siap mati kapan saja. Latihan-latihan yang diberikan itu pada akhirnya ingin mengajarkan para prajurit agar memiliki disiplin yang tinggi. Ayat selanjutnya, nats kita mengatakan, tidak memusingkan diri dengan soal-soal penghidupannya. Seorang prajurit Yesus adalah seorang yang memiliki disiplin yang sangat tinggi dalam kehidupan rohaninya. Daniel, seorang pembesar di kerajaan Babel, mendisiplinkan diri untuk berdoa dan memuji Tuhan 3 kali sehari dalam Daniel 6 ayat 11. Dan dalam Mazmur 119 ayat 164, di situ pemazmur mengatakan mendisiplinkan dirinya 7 kali dalam sehari memuji nama Tuhan.
Lalu Tuhan Yesus kembali mengingatkan untuk selalu bangun pagi-pagi benar dan berdoa. Dan Rasul Paulus mengatakan, "Aku melatih tubuhku sedemikian dan menguasainya." Disiplin rohani menjadikan kita tahu memprioritaskan semua hal penting dalam kehidupan ini. Disiplin rohani menjadikan kita mampu menghadapi pencobaan-pencobaan dan godaan iblis, bahkan semua perkara dalam kehidupan kita. Yang ketiga, semangat untuk terus berjuang. Pada akhirnya, latihan yang cukup, disiplin yang tinggi tidak berarti baik jikalau kita tidak pernah berjuang. Seorang prajurit yang baik adalah seorang prajurit yang terus berlatih, terus berdisiplin, tetapi terus berjuang sampai akhir hidupnya. Dari nats tadi dikatakan, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya. Orang Kristen yang adalah prajurit Kristus terus berjuang karena seluruh dunia harus mendengarkan Injil Kristus. Orang Kristen yang adalah seorang prajurit Kristus harus tetap berjuang untuk memperoleh mahkota kekal. Wahyu 2 ayat 10b mengatakan, "Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." 3 hal penting diajarkan firman Tuhan kepada kita melalui perenungan Oasis Fajar pagi hari ini adalah, yang pertama, seorang prajurit adalah seorang yang memiliki semangat untuk terus berlatih. Yang kedua, seorang prajurit adalah seorang yang mempunyai disiplin yang tinggi. Yang ketiga, seorang prajurit adalah seorang yang sedang dan mempunyai semangat untuk terus berjuang. Tuhan akan menolong kita untuk menjadi prajurit yang sejati dari Yesus Kristus. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Bapa kami di dalam kerajaan surga, terima kasih pelajaran yang indah pada pagi hari ini untuk kami menjadi prajurit-prajurit Tuhan, prajurit yang memiliki semangat untuk berlatih, prajurit yang mempunyai disiplin yang tinggi, prajurit yang sedang dan mempunyai semangat untuk terus berjuang dalam hidup ini. Biarkanlah Tuhan menolong kami semua untuk menjadi prajurit-prajurit yang sejati dari Tuhan Yesus Kristus. Jadikan kami saksi-Mu dimanapun kami berada. Berkati semua sahabat-sahabat setia pendengar Radio Cakrawala dimanapun. Tuhan memberkati mereka. Tuhan juga memberkati bangsa dan negara kami. Tuhan juga memberkati bagi bala keselamatan, bagi pemimpin kami, komandan teritorial yang ada di Bandung, Sekung, dan semua opsir-opsir, sersan-sersan pemimpin, opsir-opsir setempat, dan jemaat Tuhan yang ada di teritori Indonesia ini. Kami semua diberkati oleh Tuhan. Jadikan kami menjadi prajurit yang sejati dari Tuhan Yesus Kristus. Ampuni segala dosa dan salah kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.